Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mencoba mempraktekkan menggunakan peralatan gambar teknik dengan mengerjakan tugas yang kemarin. Yang pertama, kita siapkan kertas dengan ukuran A4, yaitu ukuran panjangnya itu adalah 297 dan lebarnya itu 210 mm. Kemudian kita siapkan peralatan selanjutnya, yaitu pensil 2B dan 2H, kemudian 2 buah mistar segitiga, kemudian jangka, penghapus, dan surutan ya. Nah, untuk kali ini kita akan mengerjakan tugas atau praktek yang kemarin disiapkan ya. Nah, yang pertama kita buat dulu garis kotak dengan panjang dan lebar atau sisinya itu panjangnya 180. Usahakan garis tersebut atau kotak tersebut harus sejajar satu sama lain dengan pinggir kertas. Panjang 180 mm itu sama besar dengan 18 cm. Jadi pada gambar tetap digunakan satuan milimeter. Nah, kita buat garis panjang 180 mm. Nah, kamu lihat supaya sejajar dengan sisi garis. Perhatikan penempatan dari 2 buah mistar tadi, yang satu sebagai landasannya untuk mensejajarkan dengan pinggir garis. Ya, kita buat lebarnya sama, panjangnya itu 180 mm. Nah, di sini mengerjakan tugas ini adalah semata-mata hanya untuk mencoba dan melatih penggunaan alat gambar, terutama pensil ya, kemudian mistar, lalu jangka. Nah, kita buat ya, atau bagi kotak yang tadi sudah dibuat menjadi kotak-kotak kecil dengan ukuran 60 mm. Kita kasih tanda masuk 60 mm. Nah, supaya untuk mempercepat pembagian dari kotak tersebut, kita gunakan jangka untuk mengukur 60 mm atau memindahkan ukuran ke garis yang lain. Gunakan jangka ya, ukuran 60 mm ya. Cara ini digunakan supaya lebih cepat ya, atau bisa juga menggunakan mistar, tapi lebih enak menggunakan jangka membaginya. Nah, kita lihat membagi jangka garis 180 menjadi 60 mm. Nah, kemudian kita tarik garis dari titik atau tanda yang sudah dibuat. Nah, ini supaya lebih sejajar kita bisa gunakan 2 buah mistar, sehingga kita akan memperoleh garis yang saling tegak lurus satu sama lain. Nah, selesai, kita akan telah memperoleh kotak dengan panjang dan lebar 60 mm sebanyak 9 buah. Nah, kita buat tugas dari gambar yang kemarin diberikan, kita buat
membuat garis horizontal. Nah, kamu lihat ya, kita buat garis horizontal ya dengan jarak 5 mili. Nah, untuk mempercepat pembuatan garis tersebut dengan jarak 5 mili, kamu lihat mistar yang satu digunakan sebagai landasan sekaligus sebagai ukuran 5 mm, melihat ukuran 5 mm. Nah, mistar segitiganya kita bisa buat untuk membuat garisnya ya. Nah, mistar segitiganya itu digunakan dengan cara digeser. Kemudian mistar yang satunya lagi sebagai landasan kamu tekan kuat-kuat ya, supaya tidak bergeser. Nah, kamu lihat hasil pembuatan garisnya tersebut lebih cepat ya. Nah, kita coba membuat garis vertikal. Caranya sama ya, jarak garis tiap garisnya itu 5 mm. Kita langsung melihat jarak 5 mm itu dari mistar yang jadi landasan. Kamu lihat 5 mm. Nah, ini 5 mm. Kita buat garis vertikal ya. Kita geser kembali 5 mm, lihat lagi jaraknya itu ya. Geser mistar segitiganya, kita buat lagi garis terus jarak 5 mm, lihat pada mistar sebagai landasan. Nah, di sini jadi mistar yang sebagai landasan harus kuat-kuat ya, ditahan ya, supaya tidak bergeser. Nah, gitu kita lihat jarak garisnya itu 5 mm, langsung melihat ya dari ukuran yang tertera pada mistar yang dijadikan sebagai landasan. Nah, kamu lihat cara menggeser mistar segitiganya. Nah, ini lebih baik menggunakan mistar segitiga 2 buah ya, lebih enak dalam pengerjaannya. Nah, ini selesai. Nah, kemudian kita buat lagi ya garis vertikal dan horizontal digabung ya, caranya sama. Kamu lihat teknik pengerjaannya ya. Jarak tiap garis vertikal dan horizontal itu 5 mm. Kita langsung lihat saja jaraknya itu dari mistar yang dijadikan sebagai landasan. Nah, usahakan dalam menarik garis harus 1 kali ya, tidak berulang-ulang sehingga ketebalan garisnya sama. Nah, kita selesai membuat garis horizontal. Nah, kita buat lagi pada kotak yang sama, membuat garis vertikal. Nah, kamu lihat teknik pemakaian alat gambarnya, terutama mistar. Jadi mistar yang satu sebagai landasan dan mistar yang satunya lagi sebagai penggerak. Nah, itu dengan teknik yang sama membuat garis vertikal. Sekali lagi perhatikan mistar yang satu sebagai landasan, mistar satunya lagi digunakan untuk penggaris ya, ukuran 5 mm. Langsung dilihat dari mistar yang dijadikan sebagai landasan. Nah, ini penggambarannya supaya lebih cepat daripada memberi tanda ya. Kita tidak usah memberi tanda jarak 5 mm, kita langsung saja lihat pada mistar yang dijadikan sebagai landasan. Nah, ini selesai. Kita membuat
garis vertikal dan horizontal sehingga terbentuk kotak-kotak kecil. Nah, kita akan membuat garis diagonal atau garis miringnya dari kotak-kotak terkecil itu. Yang pertama, kotak-kotak kecil tadi satukan, buat garis diagonal ya. Kemudian garis diagonal tersebut dijadikan dasar untuk membuat garis diagonal selanjutnya, yaitu dengan cara kamu lihat posisi mistarnya ya, yang kemiringan dari mistar yang digeser ya disesuaikan dengan awal membuat garis diagonal yang kecil tadi yang pertama. Nah, kamu lihat caranya begini ya. Yang satu sebagai landasan, mistar yang satu lagi sebagai garis atau penggaris. Nah, ini pegang kuat-kuat landasannya supaya tidak bergeser, sehingga diperoleh garis miring atau diagonal yang saling sejajar satu sama lain. Nah, ini selesai ya. Nah, untuk selanjutnya pada kotak yang satu ya, kita akan buat garis yang menyudut 15 derajat. Sudutnya itu bisa dibuat dengan busur atau menggunakan buah-buah mistar segitiga yang seperti kemarin diajarkan. Nah, buat garis pertama yang menyudut 15 derajat, kemudian garis yang pertama yang tadi dijadikan dasar ya. Untuk membuat garis selanjutnya, rapatkan dengan mistar yang akan digeser. Nah, kemudian sudah rapat atau sejajar ya, segaris dengan mistar yang akan digeser. Kemudian kita buat garis siku ya, yang menyiku atau tegak lurus terhadap garis yang 15 derajat tadi. Ini untuk menentukan karena kita akan membuat jarak antar garisnya itu 9 mm. Buat garis yang tegak lurus, kemudian kita kasih tanda jarak 9 mm supaya lebih cepat menanda yang lain. Gunakan jangka untuk menanda jarak 9 mm ini supaya lebih cepat ya. Nah, itu. Nah, barulah kita bisa membuat garis ya. Nah, perhatikan posisi mistarnya. Posisi mistar yang akan digeser itu harus segaris dengan garis awal 15 derajat tadi. Nah, kemudian perhatikan ya. Nah, mistar yang satu sebagai landasan, kamu pegang erat-erat. Kita buat garis lurus ya, sambung ya, garis kontinu dan garis putus-putus. Nah, kamu lihat ya. Nah, ini pasti akan menyudut kalau diukur 15 derajat, karena yang 15 derajat awal dijadikan patokan ya untuk mistar yang digeser, posisi mistar yang akan digeser. Nah, selanjutnya kita hapus ya atau bersihkan garis bantu, garis tipis yang dibuat tegak lurus dari
garis 15 derajat yang awal ya, untuk membantu jarak 9 mm. Nah selanjutnya kotak yang satu dengan yang menyudut 75 derajat dibuat dengan cara yang sama dengan teknik yang tadi ya. Nah hasilnya begini, ini tengah ya. Nah, kemudian kita hapus garis bantu. Nah, membuat garis bantunya itu menggunakan garis tipis ya, supaya bisa dihapus dengan bersih. Nah, ini kita hapus garis bantu ya. Garis bantu ini dibuat untuk membuat jarak ya, garis dengan garis yang lain yang menurut 75 derajat ini jaraknya itu 8 mm. Nah, kemudian kita akan berlatih menggunakan misal juga ya, yaitu membuat garis yang menyudut 45 derajat. Kita bisa gunakan garis yang menyudut 45 derajat ya, dengan menggunakan mistar segitiga yang menyudut 45 derajat atau menggunakan busur. Nah contoh kita sudah membuat garis awal yang menyudut 45 derajat. Nah seperti biasa kita buat garis tegak lurus, garis tipis atau garis bantu ya, tegak lurus terhadap garis yang pertama dibuat ya. Kita akan membuat garis yang menyudut 45 derajat ini dengan jarak tiap garisnya itu adalah 8 mm. Nah ini caranya ya. Yang pertama ukurkan dulu jarak 8 mm, kemudian kita ukurkan pada jangka, kemudian jangka bisa memberi tanda dari garis bantu jaraknya itu 8 mm. Ya sudah ada tanda jarak antar garisnya 8 mm, maka kita tinggal membuat garis yang selanjutnya ya, yang menyudut 45 derajat. Nah seperti biasa kita rapatkan dengan garis awal untuk mistar yang akan digeser atau mistar ya. Nah kemudian rapatkan pula landasannya dengan mistar yang digeser. Nah baru kita bisa membuat garis selanjutnya dengan cara menggeser mistar tersebut. Nah teknik ini digunakan supaya lebih cepat ya. Kalau menggunakan hanya satu mistar maka pekerjaannya akan lama, kemudian kemungkinan hasil garisnya juga tidak akan sejajar satu sama lain. Jadi intinya ya, pembuatan garis alangkah lebih baiknya itu menggunakan ya alat gambar yang lengkap, contohnya mistarnya itu harus buah-buah. Nah kita sudah membuat garis menyudut 45 derajat. Nah ini selesai, kita membuat garis yang menyudut 45 derajat. Nah kita hapus kembali garis bantu atau garis tipis yang dibuat untuk memberi tanda 9 mm atau jarak tiap barisnya 9 mm. Kita bisa gunakan mistar penghalang ya, supaya garis yang sudah benar atau sudah dibuat tidak ikut terhapus. Nah ini kita sudah buat selesai. Nah kemudian kita buat tugas selanjutnya. Sebelumnya kita perhatikan dulu ketajaman pensil. Kalau sudah tumpul lebih baik kita surut kembali supaya lebih tajam ya. Ini. Jadi setiap membuat gambar usahakan pensil ya, kalau menggunakan pensil batang ujung mata pensilnya itu harus betul-betul tajam, selalu harus terpelihara tajam ya. Nah kita akan membuat contoh ya penggunaan dari kombinasi mistar dengan jangka ya, ini. Nah, kita cari dulu titik pusat dari kotak tersebut ya, dengan menggambarkan garis diagonal dari kedua
sisi. Nah, sehingga setelah didapatkan titik pusat dari kotak tadi, kita buat garis berupa garis sumbu yang mendatar, nah, melewati titik pusat tadi. Nah, kamu perhatikan supaya sejajar betul-betul ya, horizontal atau mendatar. Kamu lihat posisi dari mistarnya itu. Yang satu mistar yang sebagai landasan itu dirapatkan dengan garis bawah, kemudian dengan betul-betul yang bersama kita buat lagi garis vertikal atau garis sumbu ya, dengan posisi vertikal sehingga diperoleh garis yang saling tegak lurus satu sama lain ya. Nah, langkah selanjutnya kita hubungkan dari ujung kedua garis yang saling tegak lurus tersebut. Kita bisa langsung menggunakan satu mistar karena sudah ada titik awal dan titik akhir tanda dari garis yang akan dibuat ya. Nah, kita akan memperoleh garis kotak belah ketupat ya. Nah, selanjutnya sesuai dengan tugas gambar kita buat garis diagonal dari sudut-sudut kotak tadi. Nah, perhatikan ini cukup dengan satu mistar saja karena sudah ada dua buah titik penanda garis awal dan akhir. Kemudian kita coba menggunakan jangka ya, jadi jangka pertama itu harus betul-betul ujung jarumnya itu tepat pada titik pusat ya dari kotak tersebut. Nah, kita buat lingkaran dengan jari-jari dari kotak belah ketupat. Nah, kamu lihat nah, ini hasilnya. Kemudian untuk kotak selanjutnya sama ya, bagaimana menggunakan mistar yang jangka. Yang pertama kita buat atau cari dulu titik pusat kotak tersebut dengan membuat garis diagonal dari kedua sisi kotak tersebut sehingga diperoleh garis yang berpotongan hingga diperoleh titik pusatnya itu. Nah, kita bisa hapus kalau misalkan ini diperlukan. Jadi membuat garis bantu itu biasakan dengan garis tipis supaya menghapusnya lebih bersih ya, lebih mudah. Nah, kita buat lagi garis sumbu yang saling tegak lurus. Yang pertama kita rapatkan dulu dengan garis sisi mistar yang akan jadi landasan. Kemudian kita buat garis sumbu. Garis sumbunya itu berupa strip titik strip titik strip ya. Garis sumbu mendatar yang melewati titik pusat dari kotak tersebut. Nah, kamu lihat cara membalik mistarnya itu. Yang satu lagi untuk membuat garis sumbu dengan posisi vertikal melewati garis titik pusat tadi ya. Nah, kamu lihat ini harus betul-betul tegak lurus ya. Jadi posisi mistar tadi kamu perhatikan ya, yang sebagai landasannya itu dirapatkan dan mistar segitinya sebagai garisnya. Nah, kita peroleh ya dari sumbu yang saling tegak lurus. Nah, kamu lihat lagi pada tugas gambar kita akan mencoba membuat radius dengan jari-jarinya itu setengah dari ukuran kotak tadi. Nah, titik pusatnya di sudut kotak tadi. Nah, kamu lihat cara. Nah, kita pindahkan membuat radius ya atau busur ya dengan titik pusat di sudut keempat sudut dari kotak tersebut dengan jari-jarinya itu setengah dari panjang kotak tersebut.
akan membuat lingkaran di dalam ya dengan jari-jari yang bersentuhan dengan radius tadi. Atau melihat tuh, ya. Menggunakan jangka itu harus satu putaran, satu arah ya. Nah, kita dapat peroleh ya. Nah, kemudian pada kotak yang terakhir masih berlatih bagaimana menggunakan listar dan jangka serta pensil ya. Nah, kita buat atau cari titik pusat kotak tersebut dengan membuat garis diagonal menggunakan garis tipis. Nah, sehingga diperoleh titik pusat dari kotak tersebut. Lalu seperti pada gambar contoh latihan gambar, kita harus membuat garis sumbu yang tegak satu sama lain. Pertama kita buat dulu garis sumbu yang melewati titik pusat kotak tersebut ya. Garis sumbu posisinya mendatar. Nah, kemudian buat lagi garis sumbu yang posisinya vertikal melewati titik pusat tadi. Ini kita peroleh dari sumbu yang saling tegak lurus. Kita bisa hapus kembali ya garis bantu yang tadi dibuat berupa garis tipis untuk mencari titik pusat tadi ya, kita bisa hapus. Nah, setelah diperoleh garis yang saling tegak lurus, kita bisa buat atau gunakan jangka ya. Lihat lagi pada tugas gambarnya, kita berlatih menggunakan jangka bagaimana membuat lingkaran dalam kotak tersebut. Nah, keluarkan dulu ya jari-jarinya itu ya. Baru kita putar membuat lingkaran satu putaran satu arah. Satu arah. Jadi yang dipegangnya itu kepala jangkanya itu satu arah. Nah, kemudian kita buat kembali ya. Radius atau busur dengan jari-jari yang sama tetapi titik pusatnya berbeda. Nah, kamu lihat penggunaan jangkanya itu ya satu arah dalam membuat garis busur atau garis lingkaran. Nah, kita pindahkan dengan jari-jari yang sama pula ya titik pusatnya. Satu arah dalam menggerakkan jangka. Sudah mulai selesai ya. Yang terakhir sesuai dengan tugas gambar, kamu lihat ya. Dengan jari-jarinya diagonal dari kotak tersebut ya, tengah diagonal dari kotak tersebut, kamu lihat posisinya jangka ya. Dimana diletakkan jarum jangkanya itu ya. Jadi jarinya kamu perhatikan, jadi jangka tersebut kita buat lagi garis busur ya. Nah, itu kita balikkan kembali ya. Jadi sama buat ya pada bagian bawahnya. Nah, maka selesailah ya bentuk garis atau busur atau lingkaran menggunakan jangka ya sesuai dengan tugas yang diberikan pada
perhitungan kemarin. Nah, ini hasilnya, hasil gambar dengan menggunakan alat-alat gambar tadi.